Tom Lembong, sosok dalam minggu-minggu ini yang sedang viral dan sering menjadi sorotan dan obrolan di media sosial maupun di tongkrongan. Memang menarik ya membahas tentang Tom Lembong ini, seseorang yang diproses pidana setelah menjadi tim sukses dari salah satu capres saat Pilpres kemarin. Kasusnya katanya ada kejanggalan dan bahkan tidak hanya netizen yang berkomentar, sekelas Pak Mahfud MD juga ikut meramaikannya. Kasus ini unik dan sangat menyita pandangan dari beberapa tokoh nasional dan memaksa netizen untuk memantau kasus ini. Dan yang lebih menarik lagi dari kasus Pak Tom Lembong ini, setelah divonis bersalah, di hari berikutnya dibebaskan karena ada usulan abolisi dari presiden yang disetujui oleh DPR. Alhamdulillah kasus ini sedikit lagi selesai, tinggal proses administrasi lah. Nah, kali ini kita tidak membahas tentang kasus hukum dari Pak Tom Lembong. Saya juga tidak begitu paham dan tidak begitu ahli di bidang hukum ya. Saya ingin menyorotinya dari sudut pandang lain. Karena dari Pak Tom Lembong ini ada banyak sisi lain yang menarik untuk dilihat. Di antaranya adalah sepak terjang beliau saat menjadi pejabat di pemerintahan, kemudian saat menjadi tim sukses. Bahkan bisa dilihat dari sisi komunikasi beliau. Kalau dilihat dari sisi komunikasi ini yang begitu menonjol, yang sebenarnya bisa kita ulik lebih dalam. Bagaimana jenis suaranya yang begitu merinding saat mendengarkannya. Nah, ini mengingatkan kita pada tokoh-tokoh terdahulu. Tokoh seperti Soekarno, kemudian Bung Tomo, itu dengan suaranya bisa mempengaruhi orang-orang yang mendengarkannya. Begitu juga dengan Pak Tom Lembong ini, saat mendengarkan suaranya itu kita bisa merasakan dan begitu merinding. Mungkin lain kali perlu kita bahas lebih detail tentang komunikasi. Komunikasi jenisnya Pak Tom Lembong, Bung Tomo, Pak Soekarno, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan bahas dari sudut pandang lain, sudut pandang kebahagiaan. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong. Sudah? Lanjut. Setelah mengikuti proses kasus Pak Tom Lembong, kita semua patut bersyukur karena endingnya Pak Tom Lembong ini dibebaskan, meskipun jalannya berliku-liku. Namun jika ditarik ke belakang, kasus ini sangat menarik. Saat proses mulai dari terdakwa, mulai dari Pak Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka, Pak Tom Lembong itu selalu tersenyum, selalu tetap tenang, dan auranya itu selalu positif. Yang jadi pertanyaan, apakah Pak Tom Lembong ini tidak merasakan kesedihan atau kekecewaan? Apakah Pak Tom ini masih bisa merasakan kebahagiaan di tengah cobaan yang dihadapinya? Pada dasarnya kita juga pasti pernah dihadapkan situasi seperti Pak Tom Lembong. Situasi di mana kita mengalami cobaan atau musibah yang tidak kita duga-duga. Bagaimana sih kita bisa tetap tenang dan tetap merasakan bahagia di tengah badai yang sedang menimpa atau di tengah cobaan yang sedang menghampiri? Fenomena mencari kebahagiaan dalam hidup inilah yang menarik untuk kita telusuri, termasuk mencari celah kebahagiaan di saat kita mendapatkan cobaan atau musibah. Sekarang bayangkan kalau kita di posisi Pak Tom Lembong, tiba-tiba diproses hukum yang beliaunya sendiri merasa tidak bersalah, dihadapkan proses tuduhan yang beliaunya sendiri merasa bahwa dia itu terjebak. Pasti ada rasa kecewa atau sedih. Rasanya seperti dihantam palu Thor, tapi Kapten Amerika tidak datang menolongnya. Tapi anehnya kok Pak Tom Lembong ini dari pantauan media atau pengamatan kita bersama, kayaknya dia itu masih bisa tetap tersenyum, tetap tenang, bahkan tetap tegak dalam menghadapi cobaan ini. Apakah beliau ini punya superpower kebahagiaan yang tidak kita punya? Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada Pak Tom Lembong saja sih. Kalian pasti pernah kan lihat orang-orang di sekitar kalian yang tertimpa musibah besar. Misalnya kehilangan, kecelakaan, bangkrut, atau bahkan ditinggal orang-orang yang dicintai. Tapi kok ya mereka bisa tetap tersenyum dan tetap tenang dalam menghadapi situasi itu. Nah, ini dia yang menarik. Ada satu teori yang namanya teori resiliensi. Pernah dengarkan teori resiliensi ini? Gampangannya begini, teori resiliensi adalah kemampuan kita buat bangkit lagi setelah jatuh.
Seperti bola bekel dibanting makin keras, makin tinggi mantulnya. Bukan kayak kerupuk kesenggol sedikit saja sudah remuk redam. Teori resiliensi ini bukan sekedar mental baja ya, atau kuat-kuatan. Ini lebih kompleks dari itu. Menurut para ahli psikologi, resiliensi ini melibatkan beberapa faktor. Pertama, kemampuan untuk melihat masalah itu sebagai tantangan, bukan sebagai akhir dari segalanya. Kalau diibaratkan, mereka yang resilient itu seperti detektif Sherlock Holmes. Ketika menghadapi masalah bukannya menyerah, tapi malah mikir, ini ada yang menarik nih. Perlu dicari apa penyebabnya dan bagaimana solusi untuk menghadapinya. Bukan malah ketika menghadapi masalah, dunia rasanya runtuh. Jadi saat menghadapi masalah malah tertantang untuk menyelesaikannya. Faktor kedua, kemampuan untuk menjaga hubungan sosial yang kuat. Nah ini penting banget teman-teman. Ketika kita lagi terpuruk, dukungan dari orang-orang terdekat kita itu seperti oksigen buat kita. Bayangkan saat kita di dasar jurang, terus ada teman yang ngulurin tangan, itu rasanya lega banget dan seolah-olah hidup kembali. Makanya kalau ada masalah itu jangan suka menyendiri yang terlalu lama atau menangis di pojokan kamar sambil mendengarkan lagu yang melo-melo. Nanti malah jadi sinetron India yang tidak selesai-selesai. Faktor ketiga, kemampuan untuk memiliki tujuan dan makna hidup. Ini sih yang paling esensial. Orang yang punya tujuan hidup seperti kapal yang punya kompas. Mau badai segede apapun, dia tetap tahu arah dan tujuannya. Beda sama kapal yang tidak punya kompas, terombang-ambing oleh ombak di tengah lautan yang tidak jelas arah tujuannya. Tujuan hidup ini nggak harus muluk-muluk ya, nggak harus jadi presiden, nggak harus jadi astronot. Bisa juga dengan tujuan yang sederhana, seperti pengen membahagiakan orang-orang di sekitar, atau pengen bermanfaat bagi lingkungan, atau bahkan pengen membahagiakan orang tua. Intinya ada sesuatu yang membuat kita itu terus bergerak maju, meskipun lagi melewati jalan berlubang atau menghadapi masalah yang berliku. Nah, kalau kembali ke Pak Tom Lembong, meskipun sebenarnya sekarang sudah bebas ya, tapi coba bayangkan ya kalau beliau tetap divonis bersalah dengan segala tekanan dan sorotan publik, beliau tetap bisa tetap tenang dan tegak serta tersenyum saat menghadapi apapun. Ini kan menunjukkan bahwa beliau itu punya cara tersendiri untuk mengelola tekanan dan tetap fokus pada hal-hal yang menurut beliaunya itu penting. Mungkin bagi beliau masalah ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus tetap dijalani, bukan sebagai akhir dari segalanya. Beliau tetap menjaga narasi positif untuk tidak terpancing emosi dan seolah-olah menunjukkan bahwa ini belum usai. Ini sangat sesuai dengan teori resiliensi. Beliau tidak terjebak dalam rasa bersalah dan kemarahan yang destruktif, tapi memilih untuk beradaptasi dan tetap melanjutkan proses hidup. Seringkali kita berpikir bahagia itu kalau semua masalah sudah beres, kalau uang sudah menumpuk, kalau hidup sudah sempurna, tanpa cacat sama sekali. Padahal kebahagiaan itu lebih dari sekedar ketiadaan masalah. Nah ini yang namanya paradok kebahagiaan atau the paradox of happiness. Konsepnya sederhana, semakin kamu mengejar kebahagiaan secara langsung, semakin sulit kamu menemukannya. Seperti kamu mengejar kupu-kupu, semakin kamu kejar, kupu-kupu semakin menjauh. Namun bisa jadi saat kamu duduk, kupu-kupu akan mendekat dan mencelok di punggungmu atau di pundakmu. Dalam psikologi positif menyebutkan bahwa kebahagiaan sejati itu justru datang ketika kita fokus pada hal-hal di luar diri kita sendiri. Misalnya ketika kita membantu orang lain, ketika kita fokus pada pekerjaan yang kita cintai, atau ketika kita fokus pada pengembangan diri kita. Nah ini yang disebut dengan eudaimonia, atau kebahagiaan yang berasal dari pemenuhan potensi diri dan menjalani hidup yang bermakna, bukan dari hedonia atau kebahagiaan yang berasal dari kesenangan sesaat seperti makan enak atau saat liburan. Nah, kalau kita coba kaitkan dengan Pak Tom Lembong, meskipun seandainya beliau ini tetap divonis bersalah, mungkin beliau tetap akan menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang lain.
Mungkin dari dukungan keluarga, dari dukungan teman-teman, atau bisa jadi beliau ini menemukan makna dalam hidupnya saat melewati cobaan ini. Sebenarnya banyak tokoh dunia yang justru menemukan pencerahan atau inspirasi setelah melewati masa-masa sulit. Contoh yang paling populer adalah Steve Jobs, pernah dipecat dari Apple, perusahaan yang dibangunnya sendiri. Tapi dari situlah dia belajar banyak dan akhirnya kembali lagi ke Apple dengan ide-ide gila yang bisa mengubah dunia. Jadi vonis ini bisa jadi pemecatan ala Tom Lembong yang justru membuka pintu kebahagiaan dan menemukan makna hidup baru yang lebih dalam. Sobat Ngopi, coba deh kalian introspeksi. Pasti kalian juga pernah punya cerita yang mirip dengan para tokoh itu. Mungkin bukan divonis bersalah di pengadilan atau bukan dipecat dari perusahaan. Tapi divonis gagal dalam hidup, divonis nggak bisa di lingkungan kita, atau bahkan divonis tidak berguna. Ada yang pernah gagal saat masuk PTN, ada yang pernah di PHK saat butuh-butuhnya uang, atau ada yang pernah putus cinta saat lagi sayang-sayangnya. Rasanya itu pasti sakit banget, kayak ditusuk belati 19 kali. Tapi toh kita bisa sampai pada titik ini, bisa mendengarkan dan melihat video ini. Berarti kita semua bisa resiliensi, kita semua adalah pejuang dalam menjalani hidup ini. Dulu saya pernah mengalami juga, pernah di titik terendah, rasanya itu dunia kayak tidak adil banget. Saya sudah kerja keras, sudah mengorbankan ini itu, tapi rasanya kok hidup ini tidak berkembang dan malah tambah terpuruk. Seiring berjalannya waktu, pelan-pelan saya mulai bangkit lagi. Bukan karena itu saya menjadi superhero, tapi karena saya mulai sadar bahwa hidup ini ya memang harus berjalan seperti ini. Ada fase naik, ada fase turun, ada fase saat kita itu dipukul oleh masalah, ada fase di mana kita itu harus menghadapi problem-problem yang memang sulit untuk diselesaikan. Dan yang paling penting, di setiap fase ini kita selalu punya pilihan. Mau memilih menyerah dan tenggelam atau memilih tetap berenang sampai ke tepian. Proses menghadapi tantangan dan masalah dalam hidup ini yang menarik. Ini yang bikin saya salut sama tokoh atau orang-orang yang selalu kuat dan tenang saat menghadapi cobaan. Mereka memberikan contoh nyata bahwa badai itu pasti berlalu. Bahwa luka itu pasti sembuh. Dan bahwa kebahagiaan itu bukan cuma milik orang-orang yang sedang tidak punya masalah, tapi milik orang-orang yang berani menghadapi masalah dengan senyuman atau setidaknya tetap tenang dengan kepala tegak. Ada studi yang menarik yang dilakukan oleh Viktor Frankl. Dia bahkan menulis buku yang sangat terkenal, yaitu Man's Search for Meaning. Frankl ini adalah seorang tawanan Holocaust. Dia itu mengalami siksaan yang sangat berat, bahkan dia kehilangan keluarganya. Pokoknya dia sangat menderita saat itu. Tapi justru di tengah penderitaan itu, dia menemukan bahwa manusia itu bisa tetap menemukan makna dalam hidupnya. Bahkan di situasi yang paling sulit sekalipun, manusia itu bisa merasakan kebahagiaan dengan makna yang ditemukannya. Jadi mungkin ini juga yang terjadi pada tokoh-tokoh yang tetap tenang dan tetap kuat saat menghadapi ujian, saat menghadapi badai yang sedang menimpanya. Dalam menghadapi cobaan, mereka menemukan makna baru, menemukan kekuatan yang selama ini terpendam. Dan mungkin mereka menemukan kebahagiaan yang otentik. Sobat Ngopi, kalau kita bicara tentang kebahagiaan, bukan berarti kita itu tidak sedih atau tidak kecewa, tapi lebih kepada bagaimana sih kita itu memilih untuk merespon kesedihan dan kekecewaan itu. Apakah mau tenggelam dalam kesedihan atau mau mencari celah untuk tetap bisa bahagia dan tetap tenang menghadapi situasinya. Ini pilihan dan pilihan itu ada di tangan kita. Saya yakin banyak di antara kalian juga sedang mengalami vonis dari hidup. Mungkin vonis tidak laku, vonis tidak berguna, atau vonis tidak pantas untuk hidup. Tapi yang perlu diingat, vonis adalah hanya label. Kalianlah yang punya kekuatan untuk mendefinisikan diri kalian sendiri.
Kalian yang punya kekuatan untuk bangkit lagi, untuk menemukan makna dan untuk menemukan kebahagiaan versi kalian sendiri. Tidak peduli seberapa besar masalah yang sedang kamu hadapi. Kita semua sama-sama sedang berlayar di sekolah kehidupan. Kadang dapat nilai bagus, kadang dapat nilai jelek, kadang dapat remedi. Yang penting kita tetap mau belajar dalam mengarungi sekolah kehidupan ini. Jangan pernah berhenti percaya bahwa di setiap cobaan selalu ada hikmah dan selalu ada peluang untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik. Ingat ya, kebahagiaan itu bukan hanya milik orang yang tidak punya masalah, tapi milik orang yang berani menghadapi masalah. Jadi, apapun yang lagi kalian hadapi, entah itu musibah kecil atau masalah besar, ingat satu hal, kalian kuat dan kalian mampu. Saya Kang Mamuk, tetap waras, tetap ngopi, dan tetap jadi manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya.